Yaitu ada dua paham tadi. Sedangkan yang menganut paham Jabariyah itu kebanyakan dari kaum tekstualis, seperti orang-orang Salafi, dan termasuk juga NU dan Muhammadiyah. Sedangkan paham Qadariyah kebanyakan dianut oleh kelompok-kelompok rasionalis. Siapa itu rasionalis? Kelompok rasionalis. Yaitu kelompok Mu'tazilah dan Syiah. Mereka kaum Qadariyah. Bahwasanya semua perbuatan manusia itu adalah kehendak manusia itu sendiri, bukan kehendak Tuhan. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang filsafat moral. Apa itu filsafat moral? Yaitu ini bahasanya masih sama, perbuatan manusia juga. Filsafat moral itu yaitu filsafat yang mempelajari tentang baik dan buruknya perbuatan manusia. Apakah tolak ukur? Kalau tadi kan berbicara siapa yang melakukan. Siapa yang melakukan? Itu kajian Qadariyah sama Jabariyah. Sekarang baik dan buruknya sebuah perbuatan. Sekarang yang dipelajari adalah nilai dari perbuatan manusia itu sendiri, yang disebut dengan etika. Ada kajian etika. Apa itu etika? Yaitu kajian yang mempelajari tentang baik dan buruknya sebuah perbuatan. Itu filsafat moral. Apakah tolak ukur baik dan buruknya sebuah perbuatan? Tolak ukurnya itu apa? Itu sama dengan Qadariyah Jabariyah. Ada dua pendapat. Tolak ukur baik dan buruknya sebuah perbuatan. Sebenarnya dalam kajian filsafat moral atau etika, sebenarnya kajian teologi ini banyak kajian kajian filsafat sebenarnya. Filsafat itu yang dipelajari apa? Coba. Yang dipelajari filsafat itu satu. Apa itu filsafat? Dari kata filosofia. Yang dipelajari dalam filsafat itu tiga. Al-insan, manusia, al-kaunu atau alam, al-kaunu, kemudian an-nafsu. An-nafs yaitu atau manusia, kemudian al-kaun, alam, kemudian Tuhan. Manusia, alam, dan Tuhan. Itu kajian filsafat. Ya kan? Ilmu kalam kan mempelajari ketuhanan. Nah, kan sama dengan kajian filsafat sebenarnya. Kemudian yang dipelajari perbuatan manusia juga, kan kajian filsafat juga. Yang disebut dengan etika. Kalau siapa yang melakukan itu adalah tadi antara aliran free will dengan predestined atau predestination. Yaitu free will itu Qadariyah, predestination Jabariyah. Kemudian yang nilai dari perbuatan manusia itu sendiri, yaitu filsafat moral atau yang dipelajari tentang etika itu apa? Tingkah laku perbuatan manusia itu sendiri. Tingkah laku perbuatan manusia, nilainya yang dipelajari. Itu kajian apa? Etik. Kajian filsafat moral atau kajian etika.
Jadi yang dipelajari apa? Tadi ketuhanan. Setelah ketuhanan manusia. Perbuatan manusia. Setelah perbuatan manusia, siapa pelakunya? Selanjutnya nilai dari perbuatan manusia itu sendiri yang disebut dengan filsafat moral. Kemudian setelah itu yang dipelajari tentang tingkah lakunya manusia. Kan filsafat juga itu. Apa? Tingkah lakunya manusia. Yang disebut dengan kajian perilaku atau disebut juga dengan kajian apa? Psikologi. Jadi kajian psikologi itu kajian filsafat atau kajian ilmu kalam juga. Psikologi. Nah, setelah psikologi, jadi perbuatan tingkah laku manusia kan psikologi itu kan pelajaran tingkah laku manusia, ya kan. Kemudian tadi ada nilainya, kemudian ada apa? Ada keindahannya atau seninya, seni perilaku manusia itu sendiri yang disebut dengan estetika. Estetika itu kajian sendiri, yaitu tentang seni dan sebagainya. Itu kan estetika. Oke, sekarang kita mempelajari tentang apa? Tentang apa tadi? Tolak ukur atau etika atau nilai dari apa yang dilakukan oleh manusia. Nilai dari perbuatan manusia itu sendiri. Nilainya baik atau nilainya buruk. Itu namanya kajian etika. Apa bedanya kajian etika dengan apa bedanya perilaku dengan kajian etika? Apa bedanya perilaku dengan etika? Bedanya apa? Keduanya berbeda. Ada perilaku. Perilaku itu adalah apa yang dilakukan oleh manusia. Ada namanya akhlak. Akhlak itu adalah perbuatan manusia yang itu mengandung nilai baik atau buruk. Itu namanya akhlak. Nah, ilmu etika yaitu ilmu yang mempelajari baik dan buruknya sebuah perilaku. Perilaku itu adalah apa yang keluar dari tingkah laku manusia. Apa yang perilaku itu adalah apa yang keluar dari dalam tubuh manusia. Itu namanya perilaku. Perilaku itu apa? Apa yang keluar dari alam pikiran manusia. Itu namanya perilaku. Ketika manusia itu apa? Marah umpamanya. Itu kan perilaku. Perilaku dari mana dia bisa marah? Dari alam pikirannya. Nah, itu namanya perilaku. Nah, sedangkan etika, apa itu etika? Etika itu yang mempelajari perilaku tersebut, baik itu kategori baik atau buruk. Nah, itu ilmu etika. Dan apa tolak ukurnya? Perbuatan dikatakan baik dan dikatakan perbuatan dikatakan buruk. Oke. Itu namanya apa? Etika. Atau ilmu akhlak. Oke. Ilmu akhlak. Ada ilmu akhlak. Akhlak itu bahasa lainnya adalah sajiyah, bahasa Arabnya adalah sajiyah atau tabiat. Man dzalladzi turdu sajayahu kulluha. Oke. Jadi ya
Ilmu akhlak itu adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya sebuah perbuatan. Itu ilmu akhlak. Dan apa tolak ukurnya perbuatan dikatakan baik atau buruk. Oke. Selanjutnya, eh, perbuatan dikatakan baik dan buruk. Itu apa tolak ukurnya? Maka di sini ada dua aliran. Sama kembali lagi. Ada aliran tekstualis yang diwakili oleh kelompok-kelompok tekstual. Sama kelompok tekstual itu Hasyawiyah, Hanabila, Zahiriyah, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan Asy'ari dan Maturidi, kelompok-kelompok tekstualis. Kelompok rasionalis siapa saja? Kan udah kita bahas. Syiah, Mu'tazilah, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Zaidiyah. Oke? Kelompok tekstual, kelompok rasionalis. Kelompok rasionalis tolak ukurnya beda dengan kelompok tekstualis. Kalau kelompok tekstualis karena alirannya Jabariyah, Anda ini banyakkan Jabariyah. Jabariyah mengatakan bahwasanya baik dan buruknya sebuah perbuatan tolak ukurnya adalah syariat. Karena yang melakukan adalah Allah dan yang menentukan baik dan buruk itu adalah Allah. Maka tolak ukurnya adalah syariat, bukan manusia. Sedangkan menurut aliran rasionalis, baik dan buruknya sebuah perbuatan itu adalah ditentukan oleh manusia. Manusia itu sendiri. Jadi kalau menurut kaum rasionalis, yang menentukan baik dan buruknya sebuah perbuatan itu adalah akal. Tolak ukurnya adalah akal, karena akal ini adalah sesuatu adalu kismatin bainal bashar, yaitu tolak ukur yang paling standar antara manusia. Seluruh manusia sepakat tolak ukurnya. Oke, jelas nggak? Contoh hari ini siang, sepakat nggak? Hari ini ada matahari dan dikatakan siang, sepakat nggak seluruh manusia? Halo? Itu namanya apa? Tolak ukurnya adalah akal, artinya standar. Bahwasanya seluruh manusia mengatakan saat ini siang, ya karena memang ada matahari. Dan kalau ada matahari pasti siang. Oke? Itu sepakat antara manusia. Kemudian ada aliran apa? Jabariyah. Bahwasanya baik dan buruknya sebuah perbuatan itu bukan ditentukan oleh akal, tapi baik dan buruknya sebuah perbuatan yang menentukan adalah Allah itu sendiri lewat apa syariatnya. Maka syariat itu yang menentukan baik dan buruk sebuah perbuatan gitu loh. Kalau kaum rasionalis mengatakan bohong itu buruk, ya karena memang buruk. Kenapa buruk? Karena memang bohong itu secara zatnya, secara esensi daripada bohong itu buruk esensinya. Esensi dari perbuatan bohong itu memang buruk. Dan jujur esensinya memang baik. Dan itu bisa diterima siapapun dan kapanpun. Halo. Oke?
Jelas nggak nih? Ini kok banyak yang baru datang. Kita lanjut. Jadi jelas nggak baik dan buruknya? Jadi tolak ukurnya berbeda. Kalau menurut kaum Jabariyah, tolak ukurnya adalah syariat. Menurut kaum Qadariyah, tolak ukurnya adalah akal. Antum paham gak yang dimaksud dengan baik dan buruknya sebuah perbuatan? Contoh begini, apa tolak ukur sesuatu itu dikatakan baik? Halo? Halo? Tolak ukurnya, contoh, minum obat. Obat itu kan pahit, tapi dikatakan baik. Kenapa? Karena memberi manfaat. Pertama, kita mengatakan makan itu baik. Kenapa? Karena memberikan rasa enak. Berarti sesuatu yang baik itu yang memberikan rasa enak. Dan memberikan setelah makan tidak lapar, bisa bekerja, kan begitu. Nah, sesuatu dikatakan baik, itu adalah yang memberikan rasa enak. Tapi definisi ini masih belum memenuhi syarat, belum sempurna. Ya kan? Belum sempurna. Selanjutnya, contoh, bekerja. Bekerja itu nggak enak, kepanasan, sakit, kesakitan dan sebagainya. Tapi dikatakan baik, kenapa? Karena itu kan sakit, mengeluarkan rasa sakit. Tapi kan tadi kan definisi baik itu yang mengeluarkan rasa enak. Ternyata yang ada sesuatu yang mengeluarkan rasa tidak enak, tapi dikatakan baik, seperti bekerja. Nah, kan rasanya tidak enak. Kalau makan kan enak, dikatakan baik. Kenapa? Karena menjadikan kenyang, menjadikan tidak lemas, ya kan? Bisa bekerja, dikatakan baik. Selanjutnya, ada beberapa perbuatan yang itu menyakiti diri. Seperti apa? Minum obat, minum jamu pahit, kan menyakiti diri, sakit. Tapi dikatakan baik, kenapa? Karena bermanfaat. Ya kan? Maka apa definisi baik dan apa definisi buruk? Definisi baik itu adalah sesuatu yang melahirkan manfaat. Dan apa buruk? Sesuatu yang melahirkan hal-hal yang buruk, yang madarat, yang berbahaya. Halo? Oke? Nah, sekarang apa kalau gitu? Tolak ukur dari sesuatu itu baik dan buruk, kan begitu. Sekarang sesuatu itu mengeluarkan manfaat, menyakitkan. Contoh, tapi dikatakan baik karena mengeluarkan manfaat. Contoh apa? Contoh bekerja, kepanasan, kemudian berpuasa, lapar,
ya kan? Tapi dikatakan baik karena melahirkan manfaat, ya kan? Nah, sekarang perbuatan itu menyakitkan dan kita tidak tahu itu memberikan manfaat atau tidak. Nah, kalau gitu apa tolak ukurnya? Dikatakan perbuatan itu baik atau tidak? Perbuatan itu menyakitkan, tapi apa tolak ukurnya? Kok bisa perbuatan itu dikatakan baik gitu loh? Kok menyakitkan? Kalau gitu apa tolak ukurnya? Menyakitkan tapi dikatakan baik gitu loh. Apa tolak ukurnya? Kalau menurut kaum rasionalis, selama itu tidak bertentangan dengan akal, maka itu baik. Sedangkan menurut kaum tekstualis, meski itu bertentangan dengan akal, tapi syariat mengatakan baik, maka baik. Meski itu tidak bermanfaat. Meski tidak bermanfaat, kalau syariat mengatakan baik, baik. Gitu loh. Contoh seperti apa? Contoh, Anda seumpamanya nenek-nenek, ya kan? Nenek-nenek, dia nggak bisa jalan. Bahkan pakai apa tongkat jalannya, pakai apa ini apa egrang itu loh, tongkat apa sih namanya itu, tongkat yang buat jalan itu loh, yang buat orang lumpuh, ya kan. Terus dia naik haji, antum tahu nggak naik haji itu seperti apa? Naik haji itu kan inti kebanyakan ritualnya itu adalah kan jalan kaki, ya kan? Jalan kaki. Coba dari Arafah pergi ke Mina, jalan kaki. Dari Mina ke Muzdalifah, dan Muzdalifah pergi ke Mina, ya kan? Dari Mina nanti pergi ke Jamarat. Setelah itu balik lagi ke Mina lagi. Pergi ke Jamarat lagi, balik lagi ke Mina lagi. Kemudian setelah itu ke Ka'bah. Itu total kalau dihitung itu mungkin kurang lebih sama dengan jalan kaki dari sini ke Bandung, jalan kaki. Sekarang nenek-nenek nggak kuat jalan, dia pergi haji. Nah, kan menyakiti diri. Kalau menurut kaum Jabariyah, kaum tekstualis, ada manfaat atau tidak ada manfaat, tetap dikatakan baik karena syariat mengatakan itu baik, gitu loh. Ya kan? Kalau menurut kaum rasionalis, tolak ukurnya dikatakan sesuatu itu baik, ya akal. Jadi menurut kaum tekstualis, ada manfaat atau tidak ada manfaat, sesuatu dikatakan baik, tetap baik, meski menurut akal itu buruk. Nenek-nenek disuruh jalan sini Bandung, coba. Itu gimana itu? Kan menyiksa itu kan? Ya enggak? Kan itu menyiksa diri. Kan dikatakan buruk. Kan jadinya buruk kan? Tapi karena syariat mengatakan baik, maka menurut kaum tekstualis, apapun itu, kalau syariat mengatakan baik ya, baik. Tidak ada dan, kata dan. Tidak kata akan tetapi, nggak ada. Syariat mengatakan baik ya baik. Contoh yang lain lagi. Contoh yang lain lagi bapaknya. Apa contohnya? Apa? Selama di Muzdalifah,
Kan dari Arafah jalan ke Musdalifah. Di Musdalifah itu ngapain di Musdalifah? Nah, seluruh jamaah haji dari Arafah jalan kaki ke Musdalifah. Musdalifah itu kayak gunung batu gitu lah, ada gunung batu gitu lah, sama hamparan apa? Tanah, tapi tanahnya kayak dari batu gitu. Ngapain di situ? Ya udah berdiam diri, mau duduk, mau rebahan. Berangkatnya dari Arafah habis maghrib ke Musdalifah, berarti nyampe Musdalifah kurang lebih jam 8. Bermalam di Musdalifah, harus tiba di Mina jam subuh. Berarti di Musdalifah malam kan? Malam itu di Musdalifah padang gurun dan gunung batu. Anginnya juga kenceng dan dingin. Nggak ada bangunan di sana. Nggak ada tenda. Berarti apa di sana? Ya kalau nggak duduk ya rebahan. Rebahan di tanah, nggak ada tikar. Nggak ada tikar, gitu kan. Itu anginnya dingin anginnya. Orang bisa sakit, batuk, dan sebagainya. Nah itu kan menyakiti diri. Ya kan, duduk atau terbahan, kedinginan karena anginnya kenceng kadang. Dan dingin anginnya. Akhirnya banyak yang sakit, banyak yang batuk gitu kan. Nenek-nenek lagi. Nah, kalau menurut paham Jabariyah bahwasanya penentu dari baik dan buruknya sebuah perbuatan adalah syariat, maka meski itu berbahaya, tetap itu dikatakan baik. Tetap dikatakan itu baik, gitu loh. Meski bertentangan dengan akal, baik, gitu loh. Iya kan? Kedinginan di Musdalifah, ya kan? Terus yang laki-laki kan cuman pakai baju ikhram kan terbuka gitu loh, dingin sekali, dan anginnya tuh nggak enak, anginnya itu bikin sakit, ke tulang itu terasa, kan menyakiti diri itu. Setelah itu ngapain? Ngambil batu di Musdalifah, batu kerikil, mencari batu kerikil untuk dilempar nantinya. Itu kan ngapain ibaratnya kan, kalau kita mikir-mikir ngapain juga ya jauh-jauh untuk ngambil batu kerikil ya. Kenapa harus di Musdalifah, sedangkan di Mina juga banyak batu kerikil. Nyari batu kerikil gitu loh. Ya kan, berarti kayak perbuatan seolah-olah seperti perbuatan sia-sia kan gitu. Haji itu emang agak berat, haji itu dibanding haji itu berat, ya kan? Haji itu tidak mudah, makanya kalau ingin haji sebaiknya masih muda kan gitu, bukan ketika tua. Ya sakit-sakitan dong di sana, makanya banyak yang meninggal. Ya memang meninggal itu urusan takdir kan, tapi kan jadi kalau ingin haji butuh tenaga dan uang, tenaga dan badan yang fit kan gitu. Nah, itu kan perbuatan yang sepertinya sia-sia, makanya kata orang Jepang, itu ngapain ya orang Islam ya? Dia ngumpulin uang bertahun-tahun, 30 tahun, setelah itu dia buang untuk pergi haji, untuk pergi ke Mekah, kan gitu. Coba uang itu kalau diinvestasikan untuk apa? Kripto, umpamanya untuk apa? Cryptocurrency, umpamanya. Wah, kayaknya bakal dapat uang banyak. Ya kan? Kalau kita pikir, waduh iya, buat investasi aja udah. Ya kan? Apa?
buat ikut Bitcoin, baunya kan untungnya banyak, ya kan? Coba kalau dulu-dulu uangnya itu digunakan untuk investasi umpamanya, investasi bidang properti umpamanya. Wah, untungnya pasti banyak kan? Ya enggak? Nah, ini kan maka kalau menurut paham tekstualis bahwasanya baik dan buruknya sebuah perbuatan yang menentukan adalah syariat. Meski itu berbahaya, meski itu apa menyakiti diri, bahkan membahayakan diri sendiri. Katakan itu baik ya baik, gitu loh. Oke? Nah, perbuatan buruk itu meski buruk, kalau syariat mengatakan itu baik, ya baik. Oke? Jadi tidak ada ukuran baik dan buruknya perbuatan itu kecuali syariat menurut paham Asy'ari, Ahlussunnah. Jadi tidak ada yang menentukan perbuatan baik dan buruk kecuali syariat. Syariat mengatakan baik ya baik, syariat mengatakan buruk ya buruk. Gitu loh. Oke. Syariat mengatakan baik karena yang berbicara adalah Tuhan. Tuhan yang menentukan baik dan buruk gitu loh. Itu menurut kontekstualis. Apapun juga itu. Jadi mencuri umpamanya, mencuri itu buruk. Kalau syariat mengatakan baik ya baik. Contoh apa? Nabi Yusuf mencuri. Mencuri kan? Mencuri apa? Mencuri apa itu ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf pergi ke istana, ya kan, yang jumlahnya berapa itu, 11 orang itu, gitu kan. Kemudian sama Nabi Yusuf dicuri ininya untuk ditaruh di tempatnya Bunyamin, ditaruh di tasnya Bunyamin, kan gitu kan. Dicuri ininya apa barangnya itu dari saudaranya kalau nggak salah ya. Kemudian ditaruh di tasnya Bunyamin supaya apa? Supaya Nabi Yusuf bisa ketemu Bunyamin. Akhirnya apa? Yasrik lahu faqad saraka akhun lahu. Kata akhirnya apa? Semuanya yang saudara-saudara yang lain itu menuduh Bunyamin mencuri. Begitu dibuka beneran ada barang curian. Akhirnya ditangkaplah Bunyamin itu. Itu kan. Maka mereka berkata, yasrik lahu faqad saraka akhun lahu, kan gitu. Apabila Bunyamin itu mencuri, sesungguhnya saudaranya Bunyamin yaitu Yusuf itu juga mencuri. Kan begitu. Nah, ternyata Nabi Yusuf itu bagian siasatnya Nabi Yusuf supaya ketika Bunyamin ditangkap, akhirnya kan saudaranya pulang. Bunyaminnya tetap di istana. Akhirnya Nabi Yusuf bisa menemui saudaranya yaitu Bunyamin. Kan begitu. Benjamin Netanyahu. Namanya bagus Benjamin. Ya kan, Benjamin Netanyahu. Oke, Benjamin Netanyahu kan gitu. Netanyahu. Benjamin. Jadi gitu Benjamin. Ceritanya kan begitu. Akhirnya Nabi Yusuf ketemu Benjamin. Ketemu Benjamin gitu loh. Oke, kan mencuri buruk, tapi Nabi Yusuf melakukan. Maka baik dan buruknya sebuah perbuatan itu tergantung dari syariat. Syariat mengatakan baik ya baik. Oke? Halo. Menikahi saudara. Contoh yang lain lagi. Menikahi
siapa? Saudara. Baik nggak? Buruk kan gitu. Sepupu anaknya paman. Baik nggak? Tidak baik. Secara apa? Ilmu biologi. Ya kan? Baik nggak menikahin sepupu? Nggak baik. Tapi syariat mengatakan boleh. Ya boleh. Mau gimana lagi yang syariat mengatakan itu boleh. Menikah dengan sepupu, anak paman. Kan boleh. Kayak Ali menikah dengan Fatimah. Fatimah siapa? Anak dari siapa? Nabi Muhammad. Kan gitu. Ali kan keponakannya Nabi Muhammad menikah sama Fatimah. Boleh nggak boleh? Syariat mengatakan boleh, ya boleh. Syariat mengatakan tidak boleh, ya tidak boleh. Semua yang dikatakan syariat tidak boleh, buruk ya buruk. Syariat mengatakan baik ya baik gitu loh. Nah, itu bedanya antara apa? Asy'ari sama Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan baik dan buruknya sebuah perbuatan itu adalah akal yang menentukan. Kalau Asy'ari yang menentukan adalah syariat. Syariat. Oke, contoh apa lagi? Contoh apa? Apa yang menurut syariat itu seolah-olah buruk umpamanya? Banyak sebenarnya. Pak. Banyak apa aja, Pak? Jadi kalau menurut Qadariyah, yang menentukan baik dan buruknya sebuah perbuatan itu adalah akal manusia. Sesuatu dikatakan baik apabila akal mengatakan itu baik. Bohong itu memang buruk. Ya karena bohong itu memang buruk. Artinya baik dan buruknya sebuah perbuatan itu zatiyan. Zatiyani. At-tahsinu wa takbihu zatiyani. Zati artinya secara esensi memang sesuatu itu buruk ya karena memang sesuatu itu buruk. Mencuri umpamanya. Kenapa mencuri buruk? Ya karena memang buruk, tidak bisa menjadi baik. Membunuh. Ya karena membunuh itu buruk, tidak bisa dikatakan baik. Jadi baik dan buruknya suatu perbuatan itu karena memang perbuatan itu buruk gitu loh. Contoh berzina. Buruk. Kenapa? Karena apa? Karena memang perbuatan itu buruk. Jadi buruknya itu bukan karena hal yang lain, bukan karena ada syariat mengatakan itu buruk. Tapi ada syariat atau tidak ada syariat, ada agama atau tidak ada agama, berzina itu tetap buruk karena memang berzina itu buruk. Oke? Mencuri itu buruk, ya tetap buruk. Kenapa? Karena memang ada agama ataupun tidak ada agama, tetap itu buruk gitu loh. Maka objektif itu apa? Objektif itu adalah objeknya itu yang memberitahukan dirinya kepada kita bahwasanya saya ini lo buruk gitu loh. Bukan Anda yang mengatakan buruk, tapi objeknya mengatakan buruk. Oke? Halo? Jadi kalau menurut Jabariyah, sesuatu buruk bukan karena sesuatunya itu buruk. Berbohong itu buruk bukan karena bohongnya itu buruk, bukan. Itu menurut Jabariyah. Menurut Asy'ari, berbohong itu buruk. Kenapa buruk? Karena agama mengatakan itu buruk. Selama agama tidak mengatakan itu buruk, ya tetap baik gitu loh. Itu menurut kaum Asy'ari. Nah, kalau menurut kaum Qadariyah, Mu'tazilah, bohong itu memang buruk. Ada agama ataupun tidak agama tetap itu buruk. Adapun agama itu untuk menyempurnakan bahwasanya bohong itu buruk. Untuk memperkuat bahwasanya yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk gitu loh. Halo. Halo.
Contoh. Halo. Contoh apa ya contoh? Halo, contohnya apa ya? Contohnya apa? Contoh. Contohnya apa? Contoh, coba kasih contoh. Halo. Contohnya apa? Jadi antum sudah punya gambaran ya, sesuatu itu baik dan sesuatu itu katakan buruk. Jelas nggak? Contohnya apa? Contohnya? Halo. Contoh. Berpacaran. Pacaran. Ya kan? Pacaran. Meski keduanya saling mengikat janji. Keduanya saling tidak membohongi. Keduanya saling menghormati. Antara pacarnya ini keduanya saling menghormati. Ya kan? Tidak melukai. Keduanya saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga, saling bantu-membantu. Baik nggak? Baik. Tapi syariat mengatakan itu buruk sesuatu hubungan di luar pernikahan. Hubungan dua berbeda mahram di luar pernikahan. Meski hubungan itu saling membantu dan berbuat baik, saling beri manfaat, saling menghormati. Agama mengatakan buruk ya buruk. Kan begitu. Menurut apa? Menurut syariat. Kan gitu. Paham nggak? Jadi bedanya kalau umat muslim itu dia agama yang didahulukan, sesuatu itu baik karena Tuhan yang merestui, Tuhan yang mengatakan itu baik gitu loh. Sedangkan menurut orang yang tidak beragama, bagi mereka membantu pacar, membantu. Dan mereka tidak mengenal pernikahan, orang barat. Ya ada, pernikahan ada. Tapi bagi mereka, pacaran itu adalah sebuah hubungan seperti pernikahan. Saling menghormati, saling menghargai, tidak menyakiti, dan seterusnya. Ya kan? Oke? Nah, bagi orang barat, itu baik. Dia tidak menyakiti. Tidak ada bagi orang barat yang tidak punya agama, menurut mereka tidak ada yang namanya hubungan di luar nikah, itu tidak ada. Bagi mereka pacaran itu ya nikah sudah. Mereka tidak menyakiti, tidak menyakiti dan seterusnya. Tidak, mereka tidak menyakiti, saling komitmen dan seterusnya. Ya kan? Bagi mereka itu baik. hubungan badan mereka, bagi mereka itu bukan zina. Karena mereka tidak mengenal yang namanya pernikahan. Orang yang tidak punya agama gitu loh. Nah, bagi orang yang punya agama, pacaran, hubungan di luar nikah itu buruk, meski saling membantu, saling komitmen dan seterusnya, itu buruk gitu loh.
Dan menurut bagi orang apa? Orang tidak beragama, mereka melihat orang barat, melihat umat Islam yang menduakan istri, istrinya 2 atau 3, bagi mereka itu menyakiti, itu buruk bagi mereka, Sebagian mereka, tidak semuanya, sebagian mereka. Itu buruk. Kenapa? Menyakiti, kan begitu. Tapi bagi agama, enggak, tidak menyakiti. Meski itu menyakiti, agama mengatakan baik, ya baik. Kan begitu, karena tolak ukurnya adalah agama. Halo. Gitu kan? Jadi hubungan di dalam pernikahan meski itu menyakiti, seperti suami punya 2 istri kan menyakiti, 3 istri kan menyakiti. Agama mengatakan baik, ya baik. Halo. Tapi bagi orang di luar Islam yang tidak kenal pernikahan, tidak kenal agama, itu buruk. Kenapa? Karena menyakiti. Nah, kalau menurut agama, perbuatan di luar nikah seperti pacaran, meski itu saling membantu dan tidak menyakiti, itu dikatakan buruk. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat, gitu. Bertentangan dengan syariat. Kenapa menikah itu menurut agama baik? Karena tolak ukurnya adalah Tuhan. Yang mengatakan baik itu adalah Tuhan. Sesuatu dikatakan baik karena Tuhan mengatakan itu baik, gitu loh. Sesuatu dikatakan buruk karena Tuhan, maka al-musyarri yaitu yang memberikan syariat itu adalah Tuhan. Kalau dalam orang yang beragama, bukan akal. Karena di dalam agama punya keyakinan semuanya itu milik Allah. Ya kan, semuanya milik Allah. Maka sesuatu apapun harus izin kepada yang punya, yaitu Allah. Seperti wanita, begitu juga pria. Yang punya adalah Allah. Maka nggak boleh disentuh. Wanitanya nggak boleh disentuh. Kenapa? Karena belum izin kepada pemiliknya, siapa? Allah. Izinnya lewat apa? Pernikahan. Supaya Allah mengizinkan, maka di sana ada akad nikah, ada mahar, ada akad nikah, ada saksi. Saksinya pada siapa? Pada Allah, bukan pada manusia. Manusia yang menyaksikan, kan begitu. Kan begitu kan? Kalau dalam agama, yang minta izinnya ke siapa? Minta izinnya ke Tuhan kan? Ke Allah kan yang minta izin itu loh. Oh ya Allah, saya minta izin, kan begitu, nikah itu kan gitu. Saya minta izin untuk menjadikan perempuan ini istri saya. Sama, istrinya juga sih. Ya Allah, saya minta izin untuk laki-laki ini jadikan suami saya. Kan badannya laki-laki bukan milik dia. Nah, kan bukan milik kita, badan ini kan yang laki-laki. Emang milik kita, mata bukan milik kita. Jadi yang perempuan harus paham juga. Kan begitu. Jadi izinnya kepada siapa? Kepada Allah, kan, Tuhan. Kenapa? Karena badannya laki-laki itu bukan milik dia, tapi milik yang Maha Kuasa. Minta izin dong kepada yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, makanya kalau mau hubungan suami istri harus izin kepada yang Maha Kuasa, kan gitu. Ya Tuhan, kan gitu. Wah, ya Allah, aku minta izin kepadamu, ya Allah. Gitu kan. Karena apa? Karena badannya laki-laki dari atas sampai bawah, bahkan yang di tengah-tengah itu milik Tuhan. Kan begitu. Supaya apa? Supaya tidak terlempar dari surga. Seperti Nabi Adam. Kan begitu. Nabi Adam, kan Allah bilang, hai Adam, hai Hawa, hai Siti Hawa, jangan kamu dekat-dekati loh Adam.
Sebelum kamu dapat izin dariku, kan begitu. Kalau kamu ingin mendekati Adam, kamu harus izin dulu kepadaku. Nggak izin. Nggak izin. Adamnya juga gitu juga. Kan gitu kan. Izin dulu kepadaku sebelum kalau kamu ingin menikmati tubuhnya Adam, kamu izin dulu kepadaku. Karena itu Adam itu aku yang punya, kan gitu. Jangan ambil selodok saja. Itu milikku, milik Tuhan. Adam itu milik Tuhan. Jangan kamu dekat-dekati pohonnya Adam. Apa pohonnya Adam? Yang di tengah-tengah itu loh, itu pohonnya Adam itu. Jangan dekat-dekati pohonnya Adam yang ada di tengah-tengah itu, yang lebat bulunya, banyak daunnya. Jangan dekat-dekati. Sebelum izin kepada nggak taunya iblis datang meniup-niupkan di telinganya Adam, di mata